Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Ibu akan membahas bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kita bahas dulu tentang relasi. Relasi adalah memasangkan anggota suatu himpunan ke anggota suatu himpunan lain sesuai aturannya. Ada ini 3 macam cara penyajian relasi. Yang pertama diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat contohnya. Ini Tino gemar bermain basket dan senam, Joko gemar bermain senam, Budi gemar bermain basket, sepak bola dan tenis, Anwar gemar bermain sepak bola dan tenis. Sajikan relasi ini tadi dalam bentuk yang pertama diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Kita buat dulu relasi ini tadi ke dalam 2 buah himpunan. Saya buat himpunan A dan B. Menuliskannya nama himpunan itu pakai huruf kapital. Bolehkah membuat nama himpunannya selain A dan B? Boleh. Di sini himpunan A anggotanya nama-nama orang ya, Tino, Joko, Budi, Anwar. Yang B itu jenis olahraganya, basket, senam, sepak bola, dan tenis. Nah, nama relasinya di sini gemar bermain, karena kata yang diulang ini kan gemar bermain. Tino gemar bermain, Joko gemar bermain, Budi gemar bermain, Anwar gemar bermain, dan seterusnya. Jadi ini tadi buat 2 buah himpunan. Saya buat himpunan A dan B. Himpunan A nama-nama orang, himpunan B nama-nama olahraganya. Ya, kita buat diagram panahnya. Ini diagram panahnya himpunan A dan B. Nama relasinya ditulis di antara himpunan A dan B. Kasih tanda panah. Nah, tadi kan dari A ke B. A itu himpunan nama-nama orang, Tino, Joko, Budi, Anwar. Yang B himpunan nama-nama olahraga, basket, senam, sepak bola, tenis. Di belakang nama ini diberi titik atau noktah. Yang ini di depannya olahraga diberi titik atau noktah. Nah, ini bacanya dari kiri, dari asal panahnya, bacanya dari asal panahnya. Nah, nama relasinya tulis di sini gemar bermain tadi. Tino gemar bermain apa saja tadi Tino? Tino gemar bermain basket dan senam. Berarti Tino dipanahkan ke basket dan senam. Tino dipanahkan ke basket dan senam. Nah, gini. Terus Joko tadi gemar bermain tadi senam. Joko gemar bermain senam. Budi tadi gemar bermain basket, sepak bola, tenis. Basket, sepak bola, tenis. Anwar tadi gemar bermain sepak bola dan tenis. Sepak bola dan tenis. Dah habis. Nah, inilah diagram panah yang menunjukkan relasi gemar bermain dari A ke B. Himpunan A tadi nama-nama orang, himpunan B itu nama-nama olahraga. Ya, asal panah dari himpunan A. Bacanya dari asal panah. Asal panahnya kan himpunan A. Berarti Tino gemar bermain basket dan senam. Joko gemar bermain senam, Budi gemar bermain basket, apalagi itu sepak bola dan tenis. Anwar gemar bermain sepak bola dan tenis. Nah, dari sini siapakah yang gemar bermain basket? Yang gemar bermain basket di sini siapa saja? Tino dan Budi. Yang gemar bermain senam siapa saja di sini? Tino dan Joko. Yang gemar bermain tenis siapa saja di sini? Budi dan Anwar. Sekarang diagram kartesius.
Ini ya diagram Kartesius, berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, Y yang tegak. Sumbu X menunjukkan asal panah, tadi nama-nama orang atau himpunan A. Sumbu Y itu nama-nama olahraganya, himpunan B atau tujuan panahnya ya ini ya. Tino tadi gemar bermain basket dan senam. Berarti Tino ini naik sampai basket dan senam. Beri titik ini tadi. Terus Joko gemar bermain senam. Naik sampai senam. Nah, berhenti di sini. Terus Budi gemar bermain basket, sepak bola dan tenis. Basket, sepak bola dan tenis. Naik sampai basket. Naik lagi sampai sepak bola. Naik lagi sampai tenis. Nah, sekarang Anwar gemar bermain sepak bola dan tenis. Sepak bola dan tenis di sini. Udah selesai. Sekarang bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Ya, namanya saja pasangan. Berarti dipasangkan nanti. Tino nanti dipasangkan basket dan senam. Jadi tadi Tino kan gemar basket. Nah, beri kurung tutup dulu. Tino kan gemar basket. Selain gemar basket, Tino gemar apa lagi? Tino gemar senam. Oh ya, jangan lupa kalau himpunan itu menuliskan anggotanya, paling depan beri kurung kurawal buka. Ya. Terus Tino sudah ya. Sekarang Joko tadi gemar apa saja? Oh, hanya gemar senam. Nah, koma lagi. Setelah Joko, Budi gemar apa saja? Oh, basket. Nah, lagi Budi selain gemar basket, gemar sepak bola. Terus gemar apalagi Budi itu? Tenis. Dah, Anwar sekarang. Anwar gemar sepak bola dan tenis. Anwar gemar tenis. Dah selesai, beri kurung kurawal tutup. Ya. Sekarang ada soal-soal seperti berikut. Yang pertama, pasangkan anggota-anggota himpunan berikut menurut aturannya atau nama relasinya. Yang A, nama relasinya satu lebihnya dari. Asal panahnya dari himpunan A. Ya, tujuan panahnya himpunan B. Di sini himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3. Nama relasinya satu lebihnya dari. Berarti nanti sebelah kiri itu kelebihan satu dari yang sebelah kanan. Ini contohnya, ini 2 nanti dipasangkan ke 1. Karena 2 itu kelebihan 1 dari 1. Setelah itu 3 ke 2. Karena 3 itu kan lebih 1 dari 2. Terus 4 dipasangkan ke 3. Karena 4 itu lebih 1 dari 3. Nah, inilah satu lebihnya dari. Jadi A itu satu lebihnya dari B. Bacanya 2 itu satu lebihnya dari 1. 3 itu satu lebihnya dari 2. 4 itu satu lebihnya dari 3. Yang B sekarang. C 2 kurangnya dari D. 0 berarti nanti sebelah kiri atau asal panah, daerah asal panah ini nanti kekurangan 2 dari yang sebelah kanan atau tujuan panah. 0 dipasangkan ke mana? 0 itu kan kurang 2 dari 2.
Setelah itu 1 dipasangkan ke 3, karena 1 itu kan kurang 2 dari 3. Terus 2 dipasangkan ke 4, karena 2 itu kurang 2 dari 4. 3 dipasangkan ke 5, karena 3 itu kurang 2 dari 5. Jadi bacanya 0 itu 2 kurangnya dari 2, 1 itu 2 kurangnya dari 3, dan seterusnya. Yang C sekarang kuadrat dari, jadi E itu kuadrat dari F. 4 itu kuadrat dari 4 itu hasil kuadrat dari bilangan 2. 9 itu hasil kuadrat dari bilangan 3. 16 itu hasil kuadrat dari bilangan 4. Udah ya. Sekarang yang D, akar kuadrat dari 1 itu akar kuadrat dari 1. 2 itu akar kuadrat dari 4. Ya, 3 akar kuadrat dari mana, nggak ada. Udah selesai ini. Sekarang yang E, kurang dari 1 itu kurang dari mana saja. 1 itu kurang dari 2. Selain itu 1 kurang dari 3. Selain itu 1 juga kurang dari 4. 2 sekarang kurang dari 3. Selain itu 2 juga kurang dari 4. 3 itu kurang dari, oh di sini hanya 4. 4 itu kurang dari mana? Nggak ada. Sekarang faktor dari, jadi K itu faktor dari L. 1 itu faktor dari bilangan mana saja. Faktor dari, contoh faktor dari, kalian disuruh menentukan faktor dari 8. Faktor dari 8. Ini ya, berarti bilangan 1 sampai 8 yang habis membagi 8. Bilangan apa saja? Bilangan 1 sampai 8 yang habis membagi 8. Ya 1, 2, 3. 3 bukan faktor dari 8. Kenapa? Karena 8 dibagi 3 itu tidak habis. Setelah 3 itu 4. 5 nggak ada. 5 bukan faktor dari 8, karena 8 dibagi 5 itu tidak habis. Berarti 5 bukan, 6 bukan, 7 bukan, 8. Ya. Jadi faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Sekarang cari faktor dari 12. Berarti bilangan 1 sampai 12 yang habis membagi 12. Ya 1, 2, 3, 4. 5 bukan faktor dari 12, karena 12 dibagi 5 tidak habis. 6, 7, 8 bukan, 9, 10 oh enggak bukan, berarti 12. Ya, jadi faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sekarang 1 itu faktor dari mana saja? Dari semua bilangan ini, dari 5, 6, 7, 8 ini. Dua itu faktor dari bilangan apa saja? 6. Setelah itu 8. 3 itu faktor dari bilangan mana saja? 6. 4 itu faktor dari bilangan mana saja? Hanya 8. Sekarang kita pelajari fungsi. Pengertian dari fungsi adalah memasangkan semua anggota domain ke anggota kodomain. Apa itu domain dan kodomain? Domain itu daerah asalnya panah, kodomain itu daerah kawan, range itu daerah hasil. Kita lihat di sini ada relasi dari A ke B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya P, Q, R, S. 1 dipasangkan ke P, 2 dipasangkan ke R, 3 dipasangkan ke R, 4 dipasangkan ke Q. Ini relasi ini menunjukkan suatu fungsi. Nah, daerah domain itu yang mana? Daerah domain itu asalnya panah. Asal panah di sini himpunan A. Berarti himpunan A.
itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Kodomain daerah kawan. Nah, ini daerah tujuannya panah. Nah, di sini daerah tujuannya panah adalah himpunan B. Himpunan B anggotanya apa saja? P, Q, R, S. Ya, P, Q, R, S. Sekarang range daerah hasil. Ini anggota kodomain yang ditunjuk panah. Jadi range itu anggota kodomain yang ditunjuk panah apa saja ini? P, Q, R. P, Q, R. Ya, S ini tidak ditunjuk panah, berarti ini bukan range. Ini menunjukkan relasi ini menunjukkan suatu fungsi karena domainnya, anggota domain semuanya habis dipasangkan dan tepat 1. Nah, ini tadi kurang, memasangkan semua anggota domain tepat 1, kurang nih. Tepat 1. Nah, tepat 1 ke anggota kodomain. Ya. Ini tadi domain, iki kodomain, yang range ini PQR. Domain ini anggotanya semuanya habis dipasangkan dan tepat 1. Nah, ini namanya fungsi. Jadi relasi itu juga fungsi. Kalau fungsi itu pasti relasi. Jadi relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi itu pasti relasi. Ya, ini namanya fungsi. Fungsi karena daerah domainnya habis dipasangkan tepat 1. Kodomain tidak habis dipasangkan tidak apa-apa. Ya. Terus kodomain pasangannya double juga tidak apa-apa. Sekarang ada soal seperti ini, manakah relasi-relasi berikut yang merupakan fungsi? Nomor 1, ini domainnya himpunan A, kodomainnya B. Range-nya yang ditunjuk panah ini ABC. Ya, ini domainnya habis dipasangkan tepat 1. Oh, berarti ini fungsi. Nomor 2, ini domainnya C, kodomainnya D. Range-nya A dan C. Nah, ini kita lihat domainnya apakah habis dipasangkan dan tepat 1. Oh ya, habis dipasangkan dan tepat 1. Berarti ini fungsi. Nomor 3, domainnya E, kodomainnya F. Domain tadi kan asal panah, ini ya, kodomainnya F. Range-nya A, B, C. Apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat. Oh ya, ini domainnya habis dipasangkan. Apakah tepat 1 pasangannya domain ini? Tidak, ini duanya ini kok double. Tidak tepat 1 pasangannya ini ya. Nah, ini salah. Berarti ini bukan fungsi. Karena angka 2-nya ini tidak tepat 1 dipasangkan. Ada anggota domain yang tidak tepat 1 dipasangkan. Nomor 4, apakah fungsi? Fungsi tadi ciri-cirinya semua domain habis dipasangkan. Iki domain, iki kodomain. Oh ya, ini 2, 3, ini ada pasangannya. 4 tidak ada pasangannya. Ini salah. Domain tidak habis dipasangkan, berarti ini bukan fungsi. Kodomain tidak habis dipasangkan tidak apa-apa. Kodomain tidak tepat 1 dipasangkan tidak apa-apa. Ya, nomor 5 sekarang. Apakah ini merupakan fungsi? Domain habis dipasangkan dan apakah tepat 1 pasangannya? 2. Ini 1, nih 3 juga 1. Oh, 4-nya double memasangkannya. Berarti ini bukan fungsi. Sekarang nomor 6, apakah fungsi ini? Domainnya, asal panahnya kan domain, iki kodomain. 2, 3, 4 ini semuanya habis dipasangkan dan tepat 1. Berarti ini juga fungsi. Meskipun A-nya double pasangannya tidak apa-apa. Ini kan kodomain. Kodomain double tidak apa-apa, tidak habis dipasangkan tidak apa-apa. Nomor 7 sekarang kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan.
A,2, B,3, C,4, D,2. Di depan koma itu domain. Di domainnya A, B, C, D. Di belakang koma ini range. Ya, jadi range itu 2, 3, 4, 2. Jadi range-nya 2, 3, 4 karena duanya ini sama. Terus apakah ini merupakan fungsi? Domainnya A, B, C ini A di pasangan kedua, di pasangan B, di pasangan ketiga, C di pasangan keempat, di pasangan kedua. Domainnya habis dipasangkan dan tepat 1. Jadi ini fungsi. Nomor 8. Domainnya A, B, C, D. Range-nya 2, 3, 4. A di pasangan kedua, A di pasangan ketiga. Nah, ini jelas ini domainnya salah satu anggota domain yaitu A dipasangkan double, dipasang kedua dan 3. Berarti ini bukan fungsi. Sekarang notasi dan rumus fungsi. Diketahui notasi fungsi sebagai berikut. F titik 2 ya, X dipanahkan ke Y. Ini maksudnya apa ini? Ini bacanya maksudnya suatu fungsi F itu memasangkan atau memetakan setiap X anggota domain, nah ini ke Y anggota kodomain. Jadi X ini anggota domain dipasangkan ke Y anggota kodomain. Ya, ini bentuk notasi fungsi. Rumus fungsinya, jadi ini nanti diubah ke bentuk rumus fungsi. Titik 2-nya diubah ke kurung buka kurung tutup, panahnya diubah ke tanda sama dengan. Jadi F kurung buka E kurung tutup sama dengan Y. Contohnya ini, tentukan rumus fungsinya dari notasi fungsi sebagai berikut. Yang pertama ini nomor 1, jawabannya apa ini? Titik 2-nya diganti kurung buka kurung tutup X ini ya. Panahnya ganti sama dengan X tambah 3. Nomor 2. Nah ini nama fungsinya H. H titik 2-nya diganti kurung buka kurung tutup ya. Panahnya diganti sama dengan, terus ini ditulis X pangkat 2 kurangi 2 X tambah 1.